Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wallahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semuanya sebagai umatnya di akhir zaman, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan jatah usia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan pertolongan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam kesehatan dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang sangat istimewa untuk kita semua. Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman bagi seluruh manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah menjadi tradisi kita pada bulan Ramadan, kita selalu melakukan atau membaca Al-Quran, dan hal itu sudah dicontohkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam membaca Al-Quran tentunya ada fadilah atau keutamaan yang dimiliki apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah di bulan Ramadan apabila kita mengerjakan ibadah sunnah, Allah Subhanahu wa taala mengganjar dengan pahala wajib. Dan apabila kita melaksanakan ibadah wajib, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan pahala yang berlipat. Dalam membaca Al-Quran pun seperti itu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam kalam Allah atau Al-Quran, maka akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan
pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam membaca Al-Qur'an kita semua mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sabda Nabi barusan, satu huruf saja menjadi 10 kebaikan. Apalagi kita membaca satu halaman, satu juz, atau kita menghatamkan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bulan Ramadan ialah bulan Al-Qur'an. Sebagaimana junjungan kita Nabi Muhammad SAW selalu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW selalu bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tentunya ini menandakan bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah tuntunan Nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain kita mendapatkan pahala dari bacaan kita pun akan mendapat pahala dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang ketiga, apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Bagaimana sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat, kepada pembacanya atau yang mengamalkan. Sebagaimana kita selalu mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah, semoga kita diistiqomahkan dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, sehingga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Fadilah yang keempat, apabila kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir atau mengingat Allah, hati kita akan menjadi tentram atau tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, hati kita akan menjadi tenang. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu zikir yang paling baik. Kenapa? Karena yang dibaca dalam Al-Quran adalah kalamullah, kalam-kalamnya Allah. Apalagi kita tidak hanya membaca, mempelajari, mentadaburi dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Itu akan menjadi zikir yang paling baik dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita menjadi hamalatul Quran, menjadi orang yang membaca, menjadi orang yang mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat. Khusus untuk diri pribadi, semoga apa yang saya sampaikan bisa saya realisasikan di kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.